Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 akan memberikan penjelasan materi tentang Number System and Codes atau Sistem Penomoran dan Konversi. Untuk selengkapnya, ayo simak video berikut ini. Digital versus analog. Sistem digital beroperasi pada digit diskrit atau jumlah yang mewakili angka, huruf, atau simbol. Biasanya berbentuk gelombang on atau off. Sistem analog mengukur dan merespon besaran listrik atau fisik yang bervariasi secara terus-menerus. Perangkat analog diintegrasikan secara elektronik ke dalam sistem untuk terus memantau dan mengendalikan besaran seperti suhu, tekanan, kecepatan, dan posisi, serta untuk menyediakan kendali otomatis berdasarkan tingkat besaran tersebut. Biasanya berbentuk gelombang halus dan berkelanjutan. Representasi analog. Representasi analog menggunakan sinyal kontinu untuk mempresentasikan data. Sinyal-sinyal ini dapat bervariasi dalam amplitudo, frekuensi, atau fase. Dalam representasi analog, data direpresentasikan dalam bentuk kontinu yang berarti secara teoritis terdapat kemungkinan nilai dalam jumlah tak terhingga di antara dua titik manapun. Sinyal analog biasanya diwakili oleh besaran fisik seperti tegangan, arus, atau gelombang suara. Representasi digital. Representasi ini menggunakan sinyal diskrit untuk mempresentasikan data. Sinyal-sinyal ini biasanya direpresentasikan dalam bentuk biner. Dalam representasi digital, data dikuantisasi menjadi nilai-nilai diskrit yang berarti terdapat sejumlah nilai yang mungkin terbatas. Sinyal digital biasanya diwakili oleh angka biner dan umumnya digunakan di komputer dan perangkat digital. Sistem penomoran dan konversi adalah cara untuk mewakili bilangan dalam format yang berbeda. Ada banyak sistem penomoran yang berbeda, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Beberapa sistem penomoran yang umum digunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bilangan desimal, sering disebut sebagai bilangan basis 10, yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam perhitungan. Bilangan desimal terdiri dari 0 sampai 9. Yang kedua, bilangan biner, yaitu bilangan basis 2 yang memiliki dua digit yaitu 0 dan 1. Ketiga, bilangan oktal atau bilangan basis 8, memiliki digit 8 yaitu 0 sampai 7. Yang keempat, heksadesimal, yaitu bilangan basis 18. Angkanya dimulai dari 0 sampai 9, lalu 10 itu A, 11 B, 12 C, 14 D, 15 F. Khusus bilangan heksadesimal, kalau 10 ditulis A, 11 ditulis B, 12 ditulis C, 13 ditulis D, 14 ditulis E, dan 15 ditulis F. Tidak ada bilangan 10, 11, 12, dan seterusnya pada bilangan heksadesimal. Desimal ke biner. Sebagai contoh, bilangan desimalnya 25, kita ingin tahu berapa bilangan binernya. Jika teman-teman ingin menggunakan rumus, maka ditulis bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan biner, dibagi 2 sampai habis. Lalu jika ada sisa hasil bagi, ditulis 1. Jika tidak ada sisa bagi, ditulisnya 0. Sebagai contoh, kita menulisnya bilangannya desimal 25. 25 dibagi 2, 25 dibagi 2, hasilnya 12,5 seharusnya ya. Tapi karena ada sisanya, maka ditulisnya sisa 1. Nah, jika tidak pas dibagi 2, maka sisanya pasti 1. Seperti itu. Namun jika pas dibagi 2, maka sisanya adalah 0. Nah, sisanya itu akan menjadi bilangan biner. Kita bagi lagi 2 sampai habis. 12 kita bagi 2, hasilnya 6. Karena dia habis dibagi 2, maka sisanya 0. Dituliskan 0. Selanjutnya,
Kita bagi 2 lagi, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ini pas habis dibagi 2, maka sisanya 0. 3 lagi kita bagi 2, itu hasilnya 1. Pas dibagi, tidak pas dibagi, maka kita tulisnya 1. Selanjutnya, 1 dibagi 2 sama dengan 0. Nah, sisanya tidak pas dibagi, maka ditulisnya 1. Nah, untuk penulisan bilangan desimal, binernya adalah kita ambil dari bawah, 1, 1, 0, 0, 1. Jadi bilangan binernya 1, 1, 0, 0, 1. Itulah caranya. Selanjutnya, konversi bilangan desimal ke oktal. Misalnya kita punya bilangan desimalnya 385, kita akan konversi bilangan oktalnya berapa? Sesuai rumusnya, bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan oktal dibagi 8 sampai habis. Lalu jika ada sisa hasil bagi, ditulis. Jika pas dibagi, tulisnya 0. Nah, jika ada pertanyaan kenapa harus dibagi dengan 8? Karena basis bilangan oktal itu digitnya 8. Itu tadi bilangan desimalnya. Sekarang, kenapa harus dibagi 2? Karena basis bilangan biner itu digitnya 2. Sebagai contoh, bilangan desimalnya 385. 385 kita bagi 8 sampai habis. 385 dibagi 8 sama dengan 48. Lalu sisanya ditulis 1. Lalu 48 dibagi 8 sama dengan 6. Sisanya 0. Selanjutnya angka 6 itu kan sudah habis dibagi. Kalau sudah seperti ini, 6 kita turunkan ke bawah. Jadi desimal 385 oktalnya itu adalah 6, 0, 1. Kita ambil dari bawah ya. Selanjutnya konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Nah, caranya itu bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan heksadesimal dibagi 16 sampai habis. Lalu jika ada hasil bagi ditulis, jika pas dibagi tulisnya 0. Nah, jika ada pertanyaan kenapa harus dibagi 16? Karena eh, konversinya itu adalah harus 16. Kita lihat lagi, kita contohkan sama seperti yang tadi. Misalnya kita punya bilangan desimal 1583, kita akan cari heksadesimalnya berapa. Bilangan desimalnya 1583, kita bagi 16, 98, sisanya 15. Untuk menghitung sisanya sama dengan yang tadi, dari desimal ke oktal, kita buktikan dengan kalkulator. Di sini 1583 bagi 16. Hasilnya 98,9375. 98-nya kita tulis merupakan hasil, sedangkan hasil angka di belakang koma itu dibuang. Kita cuma ambil angka 98 saja. Untuk menghitung sisanya, kita nolkan dulu. 98 kita kali dengan 16, maka akan mendapatkan hasil 1568. Nah, 1568 kita kurang dengan 1583, maka mendapatkan hasilnya minus 15. Nah, minus 15 itu merupakan sisa. Sisa dari bagi 1583 dibagi 16. Paham ya? Lanjut, 98 dia bagi 16 akan mendapatkan hasil 6. Sisanya itu 2. Kita buktikan menggunakan kalkulator lagi ya. 98 dibagi 16 sama hasilnya 6,125. Kita tulis 6, angka di belakang komanya dibuang. Lalu untuk menghitung sisanya, kita nolkan dulu. 6 kita kali dengan 16. Ini adalah hasilnya 96. Nah, 96 itu kita kurang dengan 98, maka hasilnya adalah 2. Minus 2. Nah, minus 2 itu merupakan sisa dari pembagian 98 dibagi 16. Paham ya? Lanjut,
karena ini merupakan sisa dari kata nilai terakhir yaitu 6. Nah, jika dapat seperti ini, kita turunkan saja, kita ke bawah, turun ke bawah, jadi 6, 2, 15. Jadi desimal dari 15, 83. Yang bisa desimalnya ialah kita ambil dari bawah 6, 2, dan berapa? Ya, kita tuliskan F. Masih ingat ya, untuk bilangan hexadesimalnya 10, itu adalah A, 11B, 12C, 13D, 14E, dan 15F. Kita akan bahas konversi bilangan biner. Pertama, konversi bilangan biner ke desimal. Nah, caranya dikonvers tiap digit bilangan biner dikali dengan 2 sesuai posisinya. Lalu tiap digitnya dipangkat mulai pangkat 0 dari kanan. Lalu misalnya kita punya bilangan biner 11001, kita ingin tahu berapa desimalnya. Biner 11001, tiap digit kita kali 2. 1 kali 2 ditambah 1 kali 2 ditambah 0 kali 2 ditambah 0 kali 2 ditambah 1 kali 2. Lalu kita kasih pangkat mulai dari kanan, pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan jika masih ada, pangkat 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, 1 kali 2 pangkat 4, hasilnya 16, lalu 1 kali 2 pangkat 3, dapat hasil 8, 0 kali 2 pangkat 2, dapat hasil 0, 0 kali 2 pangkat 1, dapatnya 0, lalu 1 kali 2 pangkat 0, dapatnya 1. Lalu kita jumlahkan 16 tambah 8 tambah 0, 0, dan tambah 1. Maka akan dapat hasil 25. Lalu biner desimalnya itu 25. Nah, selanjutnya konversi bilangan biner ke oktal. Nah, caranya bilangan biner dikelompokkan menjadi 3 digit dari kanan. Tiap 3 digit dikonversi ke oktal dengan menggunakan konversi bilangan biner ke desimal. Mungkin agak ribet ya. Misalnya biner 1100101. Kita ingin tahu berapa oktalnya. Biner 1100101. Bilangan biner kita kelompokkan menjadi 3 digit. Kita ambil dari kanan 1, 0, 1, lalu 0, 1, 1. Nah, selanjutnya bilangan biner ini kita converse ke bilangan desimal. Nah, nanti hasilnya akan menjadi bilangan oktal. Ya, mudah-mudahan teman-teman masih ingat cara konversinya. Bilangan biner ke desimal itu tiap digitnya kita kali 2. 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 2 tambah 1 kali 2. Kemudian kita kasih pangkatnya mulai pangkat 0, 1, lalu pangkat 2. Kemudian 1 kali 2 pangkat 2 dapat 4, 0 kali 2 pangkat 1 hasilnya 0, 1 kali 2 pangkat 0 dapatnya 1. 4 tambah 0 tambah 1 hasilnya 5. Kemudian biner 110, kita cara yang sama kita lakukan. 1 kali 2 ditambah 1 kali 2 tambah 0 kali 2. Lalu kita kasih pangkat 0 dari kanan, 0 pangkat 1 dan pangkat 2. 1 kali 2 pangkat 4. 2 pangkat 1 hasilnya 2. 0 kali 2 pangkat 0 hasilnya 0. 4 tambah 2 tambah 0 hasilnya 6. Jadi benarnya 1100101. Oktalnya 65. Masih di bilangan konversi bilangan biner, konversi bilangan biner ke hexadesimal. Nah, caranya bilangan biner dikelompokkan menjadi 4 digit dari kanan. Nah, dari biner ke oktal kita kumpulkan 3 digit. Lalu biner ke hexadesimal kita kelompokkan itu 4 digit dari kanan. Tiap 4 digit dikonvers ke hexadesimal dengan menggunakan konversi biner ke desimal. Misalnya kita punya bilangan biner 110101. Kita ingin cari berapa hexadesimalnya. Biner 110101. Tiap digit bilangan biner kita kelompokkan menjadi 4 digit. Kita mulai dari kanan 1,
0, 1, 0. Lalu 1, 1. Jika mengharuskan 4 digit, maka kita tambahkan 0, lalu 0. Selama 0-nya di sebelah kiri, tidak akan menjadi masalah. Yang menjadi masalah ketika kita menambahkan 0 di sebelah kanan. Kemudian 4 digit ini, bilangan biner ini kita convert ke bilangan desimal. Berarti yang hasilnya akan menjadi bilangan heksadesimal. 0 kali 2 tambah 1 kali 2 ditambah 0 kali 2 ditambah 1 kali 2. Kemudian kita kasih pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. 0 kali 2 pangkat 3 hasilnya 0, 1 kali 2 pangkat 2 hasilnya 4, hasilnya 0, dan itu hasilnya 1. 0 tambah 4 tambah 0 tambah 1 hasilnya 5. Oke, jadi hampir sama konversi bilangan biner ke bilangan oktal. Cuman tadi oktal kita kumpulkan 3 digit, namun yang ini kita kumpulkan 4 digit. Lalu lanjut deksimal dari 0011. 0 kali 2 tambah 0 kali 2 ditambah 1 kali 2 tambah 1 kali 2. Kita kasih pangkat dari kanan 0, 1, 2, 3. Nah, yang itu hasilnya 0, yang itu hasilnya 0, yang itu dapat 2, yang ini dapat hasil 1. 0 tambah 0 tambah 2 tambah 1 hasilnya 3. Nah, biner 110101 itu heksadesimalnya 35. Konversi bilangan oktal ke biner. Contohnya, tiap digit bilangan oktal ke 3 digit bilangan biner. Misalnya kita punya bilangan oktal 324. Oktal 324 tiap digit bilangan oktal itu kita konversi ke tiap digit bilangan biner. Kita ambil dari digit yang pertama yaitu angka 3, digit yang kedua angka 2, lalu digit yang ketiga angka 4. Kemudian tiap-tiap digit ini kita konvers ke bilangan biner. Cara konversinya yaitu tiap digit ini kita bagi 2 sampai habis. Dan jika ada sisa baginya kita tulis 1, dan jika pas dibagi kita tulis 0. Teman-teman, kita bisa lihat konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Kita dapat melihat konversinya sebagai berikut. 4 dibagi 2 sama dengan 2, sisanya 0. Lalu 2 bagi 2 sama dengan 1, sisanya 0. 1 bagi 2 sama dengan 1, sisanya 1. Kemudian, untuk binernya, kita ambil dari terakhir, yaitu 100. Kemudian, 2 binernya 010, lalu 3 binernya 011. Berarti bilangan oktal 324 binernya adalah 11010100. Mengapa ada 0 di sini? Jika mengharuskan kita mengumpulkan 3 digit, dapat 2 digit, tambahkan 0 di sebelah kiri. Selama 0 di sebelah kiri tidak berpengaruh. Yang berpengaruh jika 0 di sebelah kanan. Yang mau diambil tidak jadi masalah, atau tidak diambil juga tidak jadi masalah. Sisa ditulis 11010100, bukan 0110101000. Jadi yang berikut konversi bilangan oktal ke desimal. Misalnya kita punya bilangan oktal 324. Cara konversinya, tiap digit bilangan oktal dikali dengan 8 sesuai posisinya, lalu tiap digitnya dipangkat mulai pangkat 0 dari kanan. Oktal 324, tiap digit kita kali 8,
Yaitu 3 kali 8 ditambah 2 kali 8 ditambah 4 kali 8. Kemudian kita kasih pangkatnya dari kanan. Yaitu 4 kali 8 itu untuk dipangkatkan 0. 2 kali 8 itu pangkat 1, 3 kali 8 pangkat 2. Jadi kita jumlahkan 3 kali 8 pangkat 2 hasilnya 192. 2 kali 8 pangkat 1 hasilnya 16. 4 kali 8 pangkat 0 hasilnya 4. Kita jumlahkan 192 ditambah 16 tambah 4 hasilnya 212. Berarti oktal 324 desimalnya 212. Yang berikut konversi bilangan oktal ke heksadesimal. Cara konversi: mengubah bilangan oktal ke bilangan biner terlebih dahulu, kemudian diubah ke bilangan heksadesimal dengan cara mengkonversi masing-masing 4 digit bilangan biner ke bilangan heksadesimal. Misalnya kita punya bilangan oktal 2537. Kita mencari berapa heksadesimalnya. Jadi oktal 2537. Cara yang pertama itu kita konversi oktal ke biner dulu. Jadi tiap digit bilangan oktal kita konvers ke tiap digit bilangan biner, yaitu 2537. Jadi mulai dari kanan 7 111 kalau 3 110 5 10 12 012. Cara konversinya teman-teman kembali ke konversi bilangan desimal ke bilangan biner, karena desimal kita bagi 2 sampai habis. Jika sisa tulis 1, jika habis dibagi kita tulis 0. Lalu bilangan biner ini kita konversi ke heksadesimal dengan cara mengumpulkan 4 digit bilangan biner. Kita mulai dari kanan, itu 111 10 10 10 10. Tiap digit bilangan biner ini kita konvers ke bilangan heksadesimal. 111 desimalnya F, 010 1 heksadesimalnya 5, 0101 heksadesimalnya 5. Jadi oktal 2537 heksadesimalnya 55F. Untuk mengkonversi bilangan oktal ke heksadesimal ada 2 kali. Pertama itu bilangan oktal ke bilangan biner terlebih dahulu dengan cara bilangan oktal kita konvers ke tiap digit bilangan biner. Setelah itu setelah itu yang keduanya biner ke heksadesimal dengan cara mengambil 4 digit dari konversi oktal ke biner, hasilnya akan menjadi heksadesimal. Bilangan heksadesimal ke desimal, caranya yaitu setiap digit bilangan heksa dikali dengan 16 sesuai dengan posisinya, lalu tiap digitnya dipangkat mulai pangkat 0 dari arah kanan. Misalnya kita memiliki bilangan heksadesimal B6A, maka berapakah bilangan desimal? Oke, pertama bilangan B pada heksadesimal adalah 11 dan 10 adalah A. Yang pertama dilakukan adalah 11 kali 16 tambah 6 kali 16 ditambah 10 kali 16. Setiap bilangan pada bagian kanan dipangkatkan 0 mulai dari kanan, maka 16 pangkat 0 tambah 6 kali 16 pangkat 1 ditambah 11 kali 16 pangkat 2. Setelah itu kita akan mengalikannya. 11 kali 16 pangkat 2 sama dengan 2816 ditambah 6 pangkat 1 adalah 96 dan 10 pangkat 0 adalah 10. Maka hasil dari 2816 dijumlah 96 ditambah dengan 10 adalah 2922. Cara mengonversi bilangan heksadesimal ke biner, caranya yaitu tiap digit bilangan heksadesimal dikonversi ke 4 digit bilangan biner. Misalnya kita memiliki bilangan heksadesimal yaitu D4, maka bilangan binernya adalah D pada bilangan heksadesimal adalah 13. Maka kita akan menggunakan konsep konversi desimal ke bilangan biner dengan cara dibagi 2.
Maka 13 bagi 2 adalah 6, sisa 1. 6 dibagi 2 adalah 3, sisa 0. 3 dibagi 2 adalah 1, sisa 1. 1 dibagi 2 adalah 0, sisa 1. Maka D adalah 1101 atau 1101. 4 dibagi 2 adalah 2, sisa 0. 2 dibagi 2 adalah 1, sisa 0. 1 bagi 2 adalah 1, sisa 0. Maka bilangan 4 pada heksadesimal menjadi binar adalah 100. Karena harus 4 digit, maka harus menambahkan 0 pada angka depan 1. Jadi bilangan biner pada contoh yang tadi adalah 11010100. Selanjutnya, cara mengonversi bilangan heksadesimal ke oktal. Caranya yaitu bilangan heksadesimal dikonversi ke bilangan biner terlebih dahulu. Setelah itu dikonversi ke bilangan oktal dengan mengumpulkan 3 digit biner. Setelah itu dikonversi ke desimal. Misalnya, kita memiliki bilangan heksadesimal D4, maka kita cari dahulu bilangan binarnya. Karena kita menggunakan contoh yang sama, maka kita telah menemukan bilangan binarnya yaitu adalah 11010100. Maka bilangan oktalnya adalah kita akan memetakan 3 bilangan ke setiap petak. Maka petak yang pertama yaitu 001, 010, 11. Karena kurang satu angka, maka kita akan tambahkan 0 di depan angka 11. Selanjutnya, kita akan menggunakan cara konversi biner ke desimal, yaitu setiap bilangan akan dikali 2 lalu dipangkatkan dengan 0. Maka 1 kali 2 tambah 0 kali 2 ditambah 0 kali 2, 0 kali 2 dipangkatkan 0, ditambah 0 kali 2 dipangkatkan 1, ditambah 1 kali 2 pangkatkan 2. 1 kali 2 pangkat 2 adalah 4. 0 kali 2 pangkat 1 adalah 0. 0 kali 2 pangkat 1 adalah 0. Maka hasilnya adalah 4. Dengan pola yang sama juga berlaku pada petak yang kedua dan petak yang pertama. Jika dilakukan, maka hasilnya adalah 324. Maka bilangan heksadesimal dari D4 adalah 324.